Messi kini sejajar dengan Xavi Hernandez. Lionel Messi menyamai rekor Xavi Hernandez dan melepas tembakan roket saat menjadi bintang kemenangan 4-1 Barcelona atas Huesca. Partai melawan Huesca memunculkan momen spesial untuk mega bintang Barcelona Lionel Messi. Mentah sebagai starter, Messi menambah partisipasinya bersama Barcelona di semua ajang menjadi sebanyak 767 kesempatan. Messi kini sejajar dengan nama legendaris Xavi Hernandez sebagai pemegang rekor jumlah penampilan terbanyak untuk Barca di sepanjang sejarah. Momen historis tersebut menjadi terasa kian nikmat untuk dikenang karena Messi membumbuinya dengan penampilan yang brilian. Penyerang asal Argentina beralias La Pulga itu menginspirasi kemenangan Barcelona via torehan 2 gol plus sebuah assist. Messi membuka keunggulan Barcelona dengan cara spektakuler. La Pulga mengubah operan simple Sergio Busquets menjadi sebuah roket yang tak mampu ditahan kiper Huesca Álvaro Fernandez. Lewat gol tersebut, Messi pun sukses menambah koleksinya di pentas Liga Spanyol musim ini menjadi 20 buah. Sejarah tercipta, Messi menjadi pemain pertama di sepanjang sejarah Liga Spanyol yang mampu konsisten menembus batasan 20 gol dalam 13 musim beruntun. Barcelona lantas mampu mempertahankan keunggulan pada penghujung pertandingan. Lagi-lagi, via sepakan terukur Messi dari luar kotak penalti. Blaugrana pada akhirnya menutup laga dengan kemenangan 4-1. Poin sempurna atas Huesca mengantar Messi CS ke posisi 2 klasemen Liga Spanyol. Posisi puncak klasemen yang diduduki oleh Atletico Madrid juga kian dekat buat Barcelona. Kini, anak asuh Ronald Koeman hanya terpisah jarak 4 angka dengan Atletico. Pucuk makin panas, peluang juara Barcelona kian terbuka. Liga Spanyol 2020-2021 kian menarik usai pekan ke-27 berakhir. Sebab Barcelona lagi-lagi berhasil menggusur Real Madrid dari peringkat kedua. Namun untuk posisi pertama masih dikuasai oleh Atletico Madrid. Skuad asuhan Diego Simeone sampai saat ini masih nyaman bertengger di peringkat pertama pada klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021. Atletico berada di puncak klasemen dengan perolehan 63 poin. Berkat 3 poin dari laga kontra Huesca, Barcelona bisa kembali menempati urutan kedua dengan total 59 poin. Barcelona masih tertinggal 4 poin dari Atletico yang berada di atas mereka. Lalu di posisi ketiga dikuasai oleh Real Madrid. Skuad asuhan Zinedine Zidane hanya sebentar merasakan posisi kedua lantaran pertandingan pekan ke-27 mereka bermain lebih dulu dari Barcelona. Akan tetapi, Madrid nyatanya masih sangat berpeluang untuk bisa meraih gelar juara Liga Spanyol sebab jarak mereka dengan Barcelona saja hanya berbeda 2 poin. Jadi, kapanpun Madrid bisa menyelip Barcelona lagi, bahkan mungkin Atletico. Kira-kira ada 3 tim yang masih sangat berpeluang besar untuk bisa menjadi juara Liga Spanyol. Hanya saja, Atletico yang sudah lama berada di peringkat pertama menjadi tim yang memiliki kemungkinan paling besar. Kemudian, bagaimana dengan Sevilla yang menempati posisi keempat? Skuad asuhan Julen Lopetegui itu juga sebenarnya masih memiliki peluang. Sebab jarak Sevilla dengan Atletico Madrid hanya 12 poin saja dan masih ada 11 pertandingan yang belum dimainkan. Kendati begitu, peluang Sevilla sangatlah kecil dibandingkan dengan Madrid dan Barcelona, apalagi Atletico. Satu hal yang pasti, apapun bisa terjadi di dunia sepak bola. Jadi sangat menarik menantikan tim mana yang pada akhirnya menjadi juara Liga Spanyol musim ini. Membedah formasi 3-4-2-1, Ronald Koeman yang sulap Barcelona jadi tangguh. Ronald Koeman tidak berhenti melakukan inovasi di Barcelona. Paling baru, dia menerapkan formasi 3-4-2-1 yang menyulap Barcelona menjadi tim yang sangat tangguh. Secara teknis, ketika tim berada dalam tekanan lawan, Barcelona akan bermain dengan 5 pemain belakang. Jordi Alba dan Sergio Des akan membantu bertahan. Barcelona menutup celah di lini belakang. Lawan tidak punya banyak opsi karena Barcelona unggul jumlah pemain ketika bertahan. Pada formasi 3-4-2-1, Busquets mendapat beban bertahan lebih ringan. Pasalnya, ada satu bek tengah yang membantunya untuk merebut kembali penguasaan bola saat hilang. Gerard Pique atau Oscar Mingueza acap kali naik untuk merebut bola. Sementara Busquets yang tidak punya kemampuan fisik bisa lebih fokus untuk mengalirkan bola ketika sudah kembali direbut Pique ataupun Mingueza.
Barcelona punya wingback yang agresif, baik Jordi Alba atau Sergio Dest. Kedua pemain itu punya kelebihan ketika membantu menyerang, tetapi tidak cukup bagus saat bertahan. Koeman memberi lisensi menyerang lebih bagi keduanya pada formasi 3-4-2-1. Alba dan Dest memainkan tugasnya dengan baik. Ronald Koeman sejak awal memberi kepercayaan yang tinggi pada Frenkie de Jong. Saat Koeman mengubah formasi menjadi 3 back, dia memainkan Frenkie de Jong untuk peran back tengah. Koeman membuat De Jong menjadi orang terakhir sebelum penjaga gawang. Dari posisi ini, De Jong bisa membaca permainan dengan baik untuk peran bertahan atau memulai serangan. Lionel Messi mendapatkan posisi terbaiknya pada formasi 3-4-2-1. Messi punya banyak ruang dan kebebasan karena berada di area dekat kotak penalti. Messi berada di ruang kosong antara lini belakang dan lini tengah lawan. Messi punya banyak waktu saat menguasai bola. Dia bisa memilih untuk melepas umpan ke kotak penalti, kombinasi dengan Jordi Alba atau melepas tendangan jarak jauh. Demi datangkan Erling Haaland, Barcelona siap lepas banyak pemain. Barcelona kabarnya berminat untuk mendatangkan Erling Haaland. Namun untuk mendapatkan striker Borussia Dortmund itu, Blaugrana harus menjual sejumlah pemainnya. Kondisi finansial Barcelona saat ini begitu buruk. Karena itu, mereka harus menjual sejumlah pemainnya terlebih dahulu sebelum membeli Haaland. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dijual Barcelona untuk mendanai transfer Haaland? Berikut daftarnya. Yang pertama ada Junior Firpo. Junior Firpo masih punya kontrak di Barcelona sampai 2024 mendatang. Namun, sang pemain sepertinya harus meninggalkan Camp Nou apabila ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler. Yang kedua, ada Philippe Coutinho. Coutinho sejauh ini masih belum mampu mengeluarkan potensi terbaiknya di Camp Nou. Bahkan gelandang asal Brazil itu sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen pada musim lalu. Berikutnya ada Anthony Griezmann. Masa depan mantan pemain Real Sociedad itu di Camp Nou acap kali dispekulasikan. Barcelona disebut akan menjual Griezmann karena tidak puas dengan kontribusinya. Yang keempat, Martin Braithwaite. Performa Braithwaite kurang memuaskan. Braithwaite musim ini hanya mencetak 7 gol saja di berbagai ajang yang diikuti Barcelona. Yang kelima ada Neto. Neto kabarnya sudah tak bahagia dengan situasinya di Camp Nou. Untuk itu, Neto disebut ingin meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Berikutnya ada Samuel Umtiti. Musim ini, Umtiti sudah memainkan 13 pertandingan di semua kompetisi. Sayangnya, penampilannya cukup buruk karena kerap melakukan kesalahan di lini belakang. Kemudian ada Miralem Pjanic. Karir Pjanic di Camp Nou sepertinya masih belum berjalan mulus. Gelandang internasional Bosnia itu tak banyak mendapat kesempatan di bawah Ronald Koeman. Matheus Fernandes. Fernandes jarang dimainkan oleh Ronald Koeman sejauh ini. Berposisi sebagai gelandang bertahan, pemain 22 tahun itu kalah bersaing di lini tengah Blaugrana. Kemudian yang terakhir ada Clement Lenglet. Berseragam Barcelona, Lenglet tampil reguler selama 2 musim terakhir ini. Ia menjadi rekan duet Gerard Piqué di jantung pertahanan Los Gallos. Xavi Hernandez turun gunung, pujuk Lionel Messi bertahan di Barcelona. Masa depan Lionel Messi di Barcelona kembali menjadi bahan pembicaraan pada musim 2020-2021. Pasalnya, isyarat kepergian Messi semakin menguat seiring penampilannya kurang memuaskan Barcelona di kancah Eropa. Barcelona harus tersingkir lebih dulu di babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 usai dikalahkan Paris Saint-Germain. Padahal gelar Liga Champions itu bisa menjadi senjata ampuh bagi Barcelona untuk meyakinkan Messi tetap bertahan. Terlebih lagi, Barcelona kini harus bersaing ketat dengan Atletico Madrid untuk berebut gelar Liga Spanyol. Gelar Copa del Rey tentunya tidak cukup untuk meyakinkan Messi bertahan. La Pulga belum memastikan perpanjangan kontraknya bersama Barcelona. Kontrak Messi di Barcelona akan habis pada akhir musim, tepatnya 30 Juni 2021. Kondisi itu tentunya membuat banyak pihak khawatir, baik manajemen maupun para pendukung Barcelona. Demi meyakinkan Messi untuk tetap bertahan, mantan rekan setim sang mega bintang di Barcelona, Xavi Hernandez, ikut turun gunung. Pria yang kini melatih klub Qatar, Al-Sadd itu berharap Messi bisa tinggal lebih lama di Barcelona. Anda bisa melihat bahwa Leo akan melampaui saya, ujar Xavi. Jika dia tidak meninggalkan Barca, maka jelas dia akan menambah lebih banyak pertandingan dan dia masih muda untuk terus bermain. Dia masih memiliki banyak waktu untuk sepak bola, jadi dia bisa memainkan lebih banyak pertandingan lagi.
Memang adil bahwa pemain terbaik dalam sejarah adalah orang yang paling sering bermain dengan kostum Barca. Saya harap dia bisa menambah lebih banyak pertandingan sebagai pemain Barca dan pergi sebagai sosok bersejarah. Saya juga berharap dia akan berada di Barca untuk lebih banyak musim lagi. Tutur Xavi menambahkan.